saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang saya banggakan. Pada kesempatan yang bersejarah ini, dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan para tokoh bangsa, terutama dari seluruh rakyat Indonesia. Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ali Hukum. Ali Hukum bukan anak jalanan, tapi si Ali yang ingin menjadi seorang ahli hukum. Jadi di awal video ini itu adalah cuplikan pidato dari Presiden Joko Widodo ketika menyatakan ingin memindahkan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan. Nah, seperti itu. Jadi tindak lanjut atas pidato tersebut, kemudian dibentuklah undang-undang tentang ibu kota negara, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Nah, dan kemudian ada proses-proses pembangunan ibu kota seperti itu di Kalimantan. Tapi kemudian yang akan kita bahas itu adalah terkait dengan apakah bentuk pemerintahan ibu kota negara ini sesuai atau tidak dengan pengaturan pemerintahan daerah yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama kita melihat gitu ya, dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 ini tentang ibu kota negara, ada beberapa hal yang menarik untuk kita perhatikan. Yang pertama itu ada di pasal 1 angka 2 Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara, di mana disebutkan adalah Ibu Kota Negara bernama Nusantara dan selanjutnya disebut sebagai Ibu Kota Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara sebagaimana ditetapkan diatur dengan undang-undang ini. Jadi di pasal 1 angka 2 ini disebutkan bahwa Ibu Kota Negara itu adalah pemerintahan yang bersifat khusus setingkat provinsi. Kemudian di pasal 4 ayat 1 disebutkan dengan undang-undang ini dibentuk A. Ibu Kota Nusantara sebagai Ibu Kota Negara, dan B. Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara. Di Ibu Kota Nusantara ini dibentuk, pemerintahannya itu berbentuk otorita sebagai lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan daerah khusus ibu kota. Kemudian pengaturan di dalam pasal 5 ini terkait dengan fungsi dari ibu kota Nusantara. Ada 6 disebutkan di dalam pasal 5 ini. Yang pertama di ayat 1 disebutkan Ibu Kota Nusantara berfungsi sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjadi tempat penyelenggaraan kegiatan pemerintahan pusat serta tempat kedudukan perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi atau lembaga internasional. Kemudian yang kedua, sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus, pemerintah daerah khusus Ibu Kota Nusantara mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan undang-undang ini. Kemudian ayat 3, dikecualikan dari satuan pemerintahan daerah lain
di Ibu Kota Nusantara hanya diselenggarakan pemilihan umum tingkat nasional. Kemudian yang keempat, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan kepala pemerintah daerah khusus Ibu Kota Nusantara yang berkedudukan setingkat menteri, ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR. Kemudian ayat 5, pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara menjalankan fungsi dan peran pemerintahan daerah khusus yang diatur dalam undang-undang ini, kecuali yang oleh peraturan perundang-undangan ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Kemudian ayat 6, Otorita Ibu Kota Nusantara berhak menetapkan peraturan untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara dan atau melaksanakan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara. Jadi itu kemudian yang menjadi fungsi dan peran dari Ibu Kota Negara, di mana Ibu Kota Negara ini disebutkan dia setingkat provinsi, pemerintahan daerah khusus setingkat provinsi, dan kepala pemerintah daerahnya itu adalah kepala otorita. Seperti itu yang disebutkan dalam undang-undang ini, dia setingkat menteri yang ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh presiden setelah berkonsultasi dengan DPR. Jadi kemudian setelah undang-undang IKN ini dibentuk dan diundangkan, ini tidak lepas dari pengujian atau judicial review di Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 ini telah diajukan setidaknya ada 10 perkara pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara ke Mahkamah Konstitusi. Dari 10 pengujian ini, 3 diantaranya ditolak, kemudian 6 tidak dapat diterima, kemudian 1 dinyatakan ditarik kembali gitu. Pengujian Undang-Undang IKN ini yang tidak dapat diterima ini terkait dengan legal standing atau kedudukan hukum pemohon, terkait juga dengan kerugian konstitusional dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN. Tapi kemudian ada 3 yang ditolak. Karena yang 3 ini setelah saya lihat ini merupakan pengujian formal Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, tidak menyangkut terkait dengan materi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Pengujian Undang-Undang tentang IKN ini yang ditolak itu ada dalam perkara nomor 25, nomor 34, dan nomor 49 garis miring PUU garis datar 20 garis miring 2022. Ini karena yang diuji itu berkaitan dengan proses pembentukan atau pengujian formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Di sini salah satu putusan atau perkara yang ditolak itu adalah putusan nomor 25 garis miring PUU garis datar 20 Romawi garis miring 2022, di mana salah satu permohonan dari pemohon itu ini terkait dengan proses ataupun tahapan pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 ini yang dianggap terlalu cepat, atau disebutkan itu adalah dengan pola fast track legislation. Gitu ya. Tapi kemudian dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwasanya menimbang bahwa para pemohon mendalilkan tahapan pembentukan Undang-Undang 3 2022 dilakukan dengan pola fast track legislation yang tergambar dalam tabel yang dapat diakses pada laman DPR RI, di mana menurut para pemohon tahapan pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 dari sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan 18 Januari 2022 hanya memakan waktu 42 hari. Menurut para pemohon, tahapan ini tergolong sangat cepat untuk pembahasan sebuah rancangan undang-undang yang berkaitan dengan IKN yang sangat strategis dan berdampak luas dan tidak memperhatikan partisipasi publik yang bermakna. Kemudian Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa terhadap dalil pemohon tersebut, terlepas dari tidak adanya bukti yang relevan untuk diajukan oleh para pemohon, menurut Mahkamah, proses pembentukan undang-undang tidak tergantung dari berapa lama atau cepat dan lambatnya proses pembahasan. Namun proses pembentukan undang-undang wajib mengikuti kaedah proses pembentukan undang-undang
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 12 2011 dan perubahannya yang melalui proses dalam tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Menurut Mahkamah, sepanjang semua proses dalam tahapan tersebut telah terpenuhi dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh kehati-hatian oleh pembentuk undang-undang dengan berpatokan kepada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, meliputi asas kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan. Maka terkait dengan waktu penyelesaian dan pembahasan yang terkesan seperti cepat atau fast track legislation merupakan bagian dari upaya pembentuk undang-undang untuk menyelesaikan undang-undang pada umumnya, termasuk dalam hal ini Undang-Undang 3 tahun 2022, yaitu sejak suatu RUU diusulkan masuk dalam prolegnas jangka menengah. Terlebih lagi, menurut Mahkamah, terkait dengan frame waktu pembentukan sebuah undang-undang, Undang-Undang 12 2011 dan perubahannya sampai saat ini tidak memberikan ketentuan yang definitif kapan suatu rancangan undang-undang telah masuk dalam prolegnas akan diselesaikan. Kemudian mengenai digunakannya pola fast track legislation dalam pembentukan Undang-Undang 3 2022 sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar adalah tidak beralasan demi hukum. Jadi walaupun didalilkan oleh pemohon bahwasanya pembentukan pembahasan Undang-Undang 3 2022 ini tergolong cepat karena dibahas hanya dalam jangka waktu 42 hari, itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar seperti itu. Jadi permohonan yang ada ke Mahkamah Konstitusi itu hanya terkait dengan formalitas pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, tidak menyangkut kepada materi muatan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Jadi kita akan melihat bagaimana sebenarnya secara materi bentuk pemerintahan khusus ibu kota negara ini apakah sesuai atau tidak dengan bentuk pemerintahan daerah yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi kalau kita melihat di dasar hukum mengingat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 yang terkait dengan pemerintahan daerah dalam Undang-Undang Dasar itu yang menjadi dasar hukum yang pertama itu adalah pasal 18 ayat 1 dan pasal 18B ayat 2. Karena memang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bab terkait dengan pemerintahan daerah itu hanya diatur dalam 3 pasal gitu ya. Pasal 18, kemudian pasal 18A dan pasal 18B gitu. Jadi yang menjadi dasar hukum dari pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 ini adalah pasal 18 ayat 1 dan pasal 18B ayat 1. Jadi kita lihat bagaimana bunyi pasal 18 ayat 1. Pasal 18 ayat 1 berbunyi, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Itu bunyi dari pasal 18 ayat 1. Kemudian pasal 18B ayat 1 bunyinya, negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Jadi pasal 18 ayat 1 ini membagi bahwasanya negara Kesatuan Republik Indonesia itu terdiri atas provinsi dan provinsi itu terdiri dari kabupaten kota. Kemudian pasal 18B ayat 1, negara mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Dan kemudian kalau kita lihat di dalam Undang-Undang 3 tahun 2022 ini sudah dijelaskan bahwasanya ibu kota negara ini satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus. Jadi dia mengacunya kepada pasal 18B ayat 1. Tapi kemudian kita lihat bahwasanya ada norma yang saling bertentangan seperti itu ya, yang diatur di dalam Undang-Undang IKN ini. Ya, sudah kita sebutkan tadi di awal, yang ada diatur dalam pasal 1 ayat 2 ini terkait dengan ketentuan umum gitu ya. Disebutkan bahwasanya ibu kota negara bernama Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi.
Jadi dia sudah disebutkan bahwasanya IKN ini dia setingkat provinsi. Kemudian di dalam pasal 4 disebutkan bahwasanya dengan undang-undang ini dibentuk Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara. Itu sangat kontradiktif seperti itu ya. Di satu sisi disebutkan Ibu Kota Nusantara ini adalah bentuknya setingkat provinsi, tapi kemudian kepala pemerintahannya itu, kepala pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara ini adalah kepala otorita ibu kota yang itu setingkat kementerian gitu ya. Daerahnya setingkat provinsi, tapi kepala pemerintah daerahnya itu setingkat menteri. Ya, itu kan sangat kontradiksi seperti itu ya. Seharusnya kalau daerahnya setingkat provinsi itu kepala daerahnya otomatis dia harus gubernur gitu ya. Itu sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat 4 gitu ya. Di mana di dalam ayat 4 Undang-Undang pasal 18 ini disebutkan gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Gitu. Jadi kepala pemerintah daerah provinsi itu adalah gubernur, kepala daerah kabupaten itu adalah bupati, dan kepala daerah kota itu adalah wali kota. Jadi kalau dia setingkat provinsi, seharusnya kepala pemerintah daerahnya itu adalah setingkat gubernur. Nah, seperti itu ya. Jadi ini sangat kontradiksi sehingga untuk Ibu Kota Nusantara ini sebenarnya tidak sesuai atau inkonstitusional, tidak sesuai dengan pasal-pasal yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kalau kita melihat secara sistematika seperti itu ya, maka yang terlebih dahulu diperhatikan itu adalah pasal 18 ayat 1. Bahwasanya bentuk daerah-daerah di Indonesia itu harus berbentuk provinsi, dan kemudian provinsi itu terdiri dari kabupaten dan kota. Baru kemudian ada satuan pemerintah daerah yang khusus dan istimewa itu. Nah, seperti itu. Jadi ketika ada satuan daerah yang bersifat khusus, itu bentuknya dia harus mengacu ke pasal 18. Karena secara sistematika yang disebutkan terlebih dahulu di dalam Undang-Undang Dasar itu adalah pasal 18 ayat 1, baru kemudian pasal 18B ayat 1. Jadi semua bentuk pemerintahan daerah, baik itu yang bersifat khusus, bersifat istimewa, maupun yang biasa seperti itu ya, pemerintah daerah yang biasa yang mengacunya kepada Undang-Undang Pemerintahan Daerah, dia bentuknya tetap harus mengacu kepada pasal 18 ayat 1. Dia harus berbentuk provinsi dan kepala pemerintah daerahnya itu adalah gubernur. Seperti itu. Jadi kalau berdasarkan hal tersebut maka dapat kita simpulkan bahwasanya sebenarnya bentuk Ibu Kota Negara Nusantara ini dan kepala pemerintah daerahnya itu tidak sesuai dengan ketentuan terkait dengan pemerintahan daerah yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar. Dapat kita sebutkan bahwasanya bentuk IKN dan kepala pemerintah daerahnya itu adalah inkonstitusional. Jadi demikian video kita kali ini. Berikan pendapat teman-teman terkait dengan keberadaan IKN ini di kolom komentar. Sampai bertemu lagi di pembahasan-pembahasan kita selanjutnya. Tetap di channel Ahli Hukum. Ahli Hukum bukan anak jalanan, tapi si ahli yang ingin menjadi seorang ahli hukum. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.